scheme of thing, mother of scheme of thing yang diutarakan. Dan saya kira kalau sekiranya mereka menjadi kerajaan, ini akan menyebabkan kegagalan yang berterusan. Apa pandangan Dato' Ismail Bungsu? Silakan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kepimpinan Ismail Sabri selama 18 bulan dan sebenarnya bila dia menjadi pengurusi MKN dan kemudian timbalan Perdana Menteri itu sebenarnya dilakukan soal COVID ini yang berkuasa ialah Ismail Sabri sendiri, bukan Perdana Menteri. Dan kemudian kalau kita lihatlah sebagai contoh bahwa di dalam persoalan yang selalu ditekankan bahwa orang-orang barisan sendiri mengatakan bahwa ini kelemahan PN. Sebenarnya kalau kita nilai Ismail Sabri orang UMNO dan kemudian PJ pun orang UMNO dan Menteri Kesehatan demikian. Jadi sebenarnya kelemahan itu yang dilontarkan itu kepada PN sebenarnya kebanyakan yang bekerja itu ialah orang-orang UMNO di dalam Perikatan Nasional, dan yang terkuat di situ ialah timbalan Perdana Menteri yaitu Ismail Sabri. Dan lalu bagaimana kalaupun kita katakan bahwa pertukaran kerajaan sekarang ini masih juga Ismail Sabri, bahwa saya kira tidak akan ada perubahan yang boleh kita banggakan dan boleh merubah keadaan ekonomi ataupun COVID dan ekonomi yang berlaku sekarang ini. Dan saya melihat ini sebab di dalam 18 bulan itu kerosakan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional cukup hebat, dan ini bukan senang untuk merubah kembali kepada yang terbaik, karena kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang ada, kalaulah itu masih dikekalkan dan tidak dilakukan secara bersama dengan parti lain, misalnya pemikiran Anwar Ibrahim ataupun pemikiran Tun Mahathir dan juga Tengku Rozali dan yang lain-lain termasuk Datuk Shafie Hamzah, bahwa tidak akan ada perubahan di Malaysia ini. Dan saya kira Ismail Sabri akan menghadapi banyak masalah, dan persoalannya apakah dia akan melantik menteri-menteri yang sebanyak 73 orang itu. Dan kita mau yang duduk di dalam menteri sebagai kursi menteri itu adalah orang-orang yang betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara Malaysia. Tetapi kalau sebaliknya juga saya kira ini akan menimbulkan masalah dan tidak dapat melaksanakan apa yang diminta ataupun dititahkan oleh yang di Pertuan Agung. Ada satu politik yang terbaru ataupun perubahan antara kepimpinan UMNO, kemudian PS, kemudian Perikatan, dan sekarang ini. Jadi sepatutnya ada satu perubahan sikap pemimpin yang lebih mementingkan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Dan kita lihat sejak dulu hingga sekarang bahwa mereka ini berlumba-lumba untuk menduduki jawatan menteri supaya mereka dapat mengaut kekayaan yang ada di Malaysia ini. Dan itu sebab kita lihat sesiapapun menteri yang duduk di kursi yang sebagai pemerintah, maka kita lihat kemewahan yang mereka tunjukkan. Kadang-kadang ada yang berjuta, berbilion, dan hingga rasuah terjadi di kalangan pemimpin-pemimpin itu. Dan kemudian kalau ini juga dipertahankan dan mereka juga menjadi yang berkuasa, maka saya kira apapun yang diharapkan oleh kerajaan ataupun diharapkan oleh yang di Pertuan Agung dan seluruh rakyat Malaysia 33 juta tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Dan akhirnya soal budaya cara berpolitik seperti dulu sehingga sekarang dan selanjutnya akan tidak ada perubahan. Artinya 2 kali 5 kali 2 kong atas king bawah kong sama dengan kong kali kong. Baik, Dato', saya ingin memanjangkan sedikit persoalan kerana saya tertarik dengan ulasan yang diberikan oleh Dato'. Adakah kerajaan ini akan stabil? Persoalannya, kalau sekiranya kerajaan gagal bergabung dengan kerajaan kleptokrat, hasilnya kerajaan kerajaan gagal
2,0. Adakah kerajaan ini akan stabil? Kerana tadi Datuk sebut, mereka ini bersaing untuk kuasa, duduk di tampuk kuasa. Maka adakah kerajaan ini akan stabil, Datuk? Kalau kedudukan tidak dapat 2/3 dan kita lihat sekarang Datuk Sri Ismail ada 96 kedudukan dan kemudian Anwar ada 105 dan dibantu oleh MP daripada dari Sarawak, dan saya dengar pun di Sarawak pun ada yang tidak sepenuhnya menyokong Tantri Muhyiddin Ismail Sabri, dan itu sebab Agung barangkali memanggil semua ini secara berterus terang, bertanya kepada individu hampir 220 ini. Tetapi keadaan sedemikian bila secara maya tidak ada yang sulit yang dibicarakan. Mereka terpaksa berterus terang kepada parti mereka. Sepatutnya diadakan undi ataupun secara depan dengan Agung satu persatu, barulah barangkali kita nampak keikhlasan. Kalau sekadar secara maya ataupun ketua kumpulan yang hadir di depan Agung, dan ini bukan sesuatu yang tulen kita harapkan. Jadi bila keadaan seperti ini di dalam kelemahan ataupun oleh sebab mereka ini hanya 50-50, dan saya kira satu kerajaan yang sedemikian tidak akan dapat aman dan tidak akan dapat bersatu. Dan Agung juga maukan supaya pemimpin-pemimpin di Malaysia ini bersatu hati, sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah 220 yang ada. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa selagi ada isu-isu seperti ini dan tidak mencapai 2/3, mana-mana kerajaan pun tidak akan tenang dan tidak akan selesa untuk melaksanakan tugas apa-apapun. Dan pelabur-pelabur asing pun saya kira agak keberatan untuk hadir ke Malaysia, karena mereka tahu bahwa keadaan politik seperti ini tidak akan dapat menjamin mereka melabur sini untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu sebab bila kerajaan Malaysia di dalam keadaan seperti ini, dan banyak pelabur seperti Hyundai pindah ke Indonesia dan kemudian pindah ke Filipina dan juga ke Thailand dan negara-negara lain, dan sekarang di bawah kepimpinan Perikatan Nasional langsung tidak ada ekonomi berkembang. Dan itu sebab tersorot Bloomberg kata bahwa ekonomi Malaysia di dalam keadaan yang parah. Dan kita lihat dan janji-janji mereka mengatakan bahwa 16% ataupun 6% ke atas GDP-nya itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang-orang ekonomis yang tahu keadaan seperti ini. Dan kalau ini juga berlanjutan, saya kira kerajaan Perikatan Nasional ini ataupun yang ada sekarang ini tidak akan aman. Dan saya kira itu sebab selama ini saya perkatakan bahwa di dalam siapa-siapapun kerajaan yang sedang menerima untuk memerintah setelah Perikatan Nasional, mereka agak tukar. Dan itu sebab saya mengharapkan bahwa di dalam kepimpinan ini adanya libatkan Sri Anwar Ibrahim yang tahu tentang kawangan, yang banyak pengalaman di peringkat antarabangsa, dan demikian juga Dr. Mahathir, dan demikian juga yang lain-lain, termasuk juga Najib Razak dan Datuk Shafie. Kalau ini bergabung, insya Allah Malaysia akan memacu ke arah yang terbaik. Tetapi soal siapa yang bersalah, kita tidak boleh memaafkan, dan itu serahkan kepada mahkamah. Kalau mereka salah, ya ikut hukuman penjara. Ini tidak boleh dicampuri, dan soal mahkamah ini harus diserahkan kepada parlemen supaya mereka mengadakan secara adil dan saksama. Tak kira siapapun, sama ada Perdana Menteri ataupun siapa-siapapun, kalau mereka korupsi dan bersalah, salah guna kuasa, mesti dihukum yang setepat-tepatnya mengikut undang-undang. Ini yang dapat